Halo, selamat datang di Perspektif, bincang-bincang santai untuk mengulas kesiapan kita dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas agar kita bisa memaksimalkan manfaat dari perjanjian dagang tersebut. Salah satunya yang sudah kita tunggu-tunggu adalah perjanjian antara Indonesia dengan Uni Eropa, Indonesia EU SEPA yang saat ini sedang dinegosiasikan. Semoga bisa cepat kelar ya. Acara ini didukung oleh Arise Plus Indonesia, sebuah program kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa dalam hal fasilitasi perdagangan. Dan pada hari ini kita akan berbincang-bincang mengulas mengenai potensi, tantangan, dan juga persyaratan ekspor rempah ke pasar Uni Eropa bersama dengan Bapak Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Indonesia, Bapak Didi Sumedi. Terima kasih Bapak telah berkenan hadir. Selamat sore. Sore. Baik Bapak. Beberapa waktu lalu antara Arise Plus Indonesia dengan DJPEN ya Pak ya, di Dijen Pengembangan Ekspor Nasional bekerja sama untuk menyelenggarakan seminar nasional rempah ini Pak. Dan juga Indonesia juga sudah mencanangkan ya Pak ya program Spice Up the World. Mungkin Bapak bisa menceritakan ini Pak, bagaimana potensi ekspor rempah ke pasar internasional nih Pak, terutama juga ke Uni Eropa. Baik, terima kasih Mbak Julia. Jadi pertama mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih dulu atas event yang digagas oleh Arise Plus, berupa seminar tadi terkait dengan rempah-rempah, karena ini sebetulnya memberikan masukan bagi kita nanti dari hasil itu terhadap program yang pemerintah laksanakan dalam menopang pengembangan ekspor dari rempah-rempah kita melalui program Spice Up the World. Nah, program Spice Up the World sebetulnya sudah digagas sejak tahun 2020 ya. Pada saat memang saat itu kita masih pandemi, tapi kita sudah menyadari betul bahwa rempah-rempah ini kita harus rebound. Apa artinya? Karena dulu kita udah jagonya, namanya rempah-rempah semua. Rasanya bangsa-bangsa dunia itu ke Indonesia hanya untuk rempah, tapi bergeser akhirnya ingin menguasai, karena sebetulnya ingin penguasaan itu terhadap rempahnya sumber. Nah, dalam perjalanan waktu memang itu beberapa abad sebelumnya, sekitar abad 15 ya. Nah, akhirnya perjalanan waktu juga beberapa negara menyadari arti pentingnya rempah bagi mereka ya. Nah, dalam perjalanan waktu juga kita agak tertidur menurut saya ya. Ini pribadi terus terang. Karena kok Thailand malah lebih maju, Vietnam lebih maju, dan beberapa negara dalam pengembangan pemanfaatan spices atau rempah-rempahnya ini cukup maju ya. Nah, kita menyadari itu, kita sumbernya luar biasa banyak. Bisa disebutkan dari Sabang sampai Merauke kita ada, tapi memang ada beberapa daerah yang punya pusat-pusat yang memiliki kekhususan dari sisi rempah-rempah, seperti lada hitam itu tidak ada di mana-mana kecuali di daratan Sumatera, terus juga pala dan lain-lain ya. Nah, ini penting kita tumbuh kembangkan program ini untuk mencapai target kita. Sebetulnya tidak terlalu muluk juga, karena background kita yang sudah cukup besar modalnya. Tahun 2024 ini kita ingin bisa dua kali lipatkan itu ekspor kita atau rempah-rempah kita menjadi 2 miliar US dollar melalui program Spices Up the World. Tapi sebetulnya multiplier effect yang kita inginkan tidak hanya itu, tapi pemanfaatan dari sisi lain, saya kira ini terus menjadi tambahan yang harus dikerjakan di Spice Up the World program ini. Karena kalau kita lihat perkembangan teknologi juga, pemanfaatan spices atau rempah ini bisa dikembangkan tidak hanya untuk, selama ini lebih banyak dikaitkan dengan food, tapi dia bisa menjadi pengawet, dia bisa menjadi medicinal herbs atau pemanfaatan dari sisi yang lain. Jadi saya kira Spice Up to the World ini adalah program yang betul-betul
akan sangat bermanfaat dan harus didukung oleh semua pihak. Dan ini memang program pemerintah multi atau lintas kementerian, tidak hanya kementerian tapi juga pihak-pihak yang terkait. Salah satunya adalah Arise Plus ini. Kita punya kerjasama dalam meningkatkan, mengefektifkan program Spice Up the World. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa program ini lintas kementerian ya Pak ya. Betul. Nah kalau dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional nih Pak, kebijakannya sendiri atau tugasnya untuk mendukung Spice Up the World ini bagaimana Pak? Ya selain judulnya pengembangan ekspor ya tentunya kita berjalan dalam koridor itu. Jadi kita ingin betul mendorong target pencapaian Spice Up the World ini di tahun 2024 menjadi ekspornya bernilai $2 miliar melalui berbagai cara. Salah satunya tentu kita mempunyai perwakilan perdagangan di 33 negara di 46 kota. Nah ini adalah modal yang kita betul-betul efektifkan dalam pelaksanaan pengembangan ekspor rempah-rempah ini. Nah itu strateginya banyak kita lakukan, mulai dari kita literasi kepada para pelaku usaha di bidang rempah-rempah ini. Salah satunya kembali nanti akan kita coba kerjasamakan dengan Arise Plus untuk memberikan literasi terhadap mereka bagaimana salah satu yang paling basic ekspor itu seperti apa. Bagaimana kita berkomunikasi dengan calon buyers. Dan yang penting lagi nanti terkait dengan standar mutu. Ini kan penting, harus literasi terhadap itu. Karena kalau bicara kita tentang market Eropa khususnya ya, itu kalau quote and quote memang kita sebut rewel. Tapi ya rewel dalam arti kita harus punya positive thinking. Dalam arti kita harus bisa meningkatkan standar kualitas rempah-rempah kita agar bisa diterima di market Uni Eropa dan juga tentu di belahan dunia lainnya. Kalau untuk persyaratan sendiri nih Pak dan juga standar untuk ke ekspor ke internasional maupun juga ke Uni Eropa, kira-kira apa saja nih Pak? Nah, secara umum memang setiap negara itu diberikan by rule dari WTO memang diberikan kewenangan untuk menetapkan standar sendiri. Tapi ada standar umum yang biasanya dilakukan hampir sama di negara-negara lain ya. Seperti standar keamanan pangan, itu kan hampir sama di seluruh negara. Nah khusus di Uni Eropa ini memang yang tadi saya bilang agak sedikit challenging dalam arti rewel. Nah ini yang harus kita sebetulnya carikan solusi, kita tangani bagaimana para pelaku ekspor dan produsen, tentunya ini paling penting ada produsen ya, petaninya dalam hal ini diliterasi bagaimana si spices ini atau rempah-rempah ini bisa memenuhi standar kualitas yang dimintakan oleh Uni Eropa khususnya. Contoh terkait dengan kontaminan, ini yang paling banyak isunya karena beberapa kali kita di-reject tuh rempah kita karena masalah kontaminan. Disebutkan diminta beberapa ppm tapi kita melebihi. Contoh aflatoksin yang paling sering nih kejadiannya. Nah itu harus dilakukan penanganan rempah pasca panen biasanya. Nah ini yang harus dilakukan literasi terhadap para petaninya. Nah kalau eksportir ada yang petaninya langsung, ada yang trader. Nah trader juga harus kita literasi, harus bisa dia menyampaikan informasi itu kepada para petani. Nah ini jadi tugas penting pemerintah dalam hal ini, barangkali keterkaitan dengan Kementerian Teknis Pertanian dalam hal ini untuk bisa memberikan begini loh standar mutu yang diminta oleh pasar ekspor ya Pak, untuk ekspor ke Uni Eropa. Tapi di Indonesia, di Kementerian Perdagangan sendiri punya website Mbak, website yang bisa diakses oleh mereka yang ingin mengekspor
ke seluruh negara di dunia, termasuk Uni Eropa. Itu ada yang namanya website platform kita Ina Export dan Inatrim. Itu adalah website kita yang memberikan informasi mengenai standar mutu yang diminta oleh negara importir yang akan kita tuju. Ya, jadi para pelaku ekspor bisa memanfaatkan platform website itu untuk mendapatkan informasi terkait standar. Kalau saat ini sebenarnya apa saja ya Pak tantangan yang masih dihadapi oleh para baik produsen maupun juga para eksportir rempah nih terutama untuk bisa melakukan ekspor ke internasional maupun juga ke Uni Eropa? Yang paling basic adalah kalau bicara rempah ini komoditas, soalnya komoditas itu sangat vulnerable terhadap berbagai kontaminan terutama ya. Jadi tadi kembali lagi masalah standar mutu atau kualitas dari komoditas itu sendiri yang diminta oleh negara importir. Contoh masalah kontaminan, terus juga yang paling basic lagi bagi eksportir, penanganan administratif ekspor itu juga tidak mudah amat. Jadi dia harus punya literasi mengenai kepabeanan, administrasi ekspor, dan cara bernegosiasi dengan para calon buyer di luar negeri. Nah ini kita lakukan semua di Kemendak, kita lakukan coaching namanya, coaching ekspor. Dan selain itu juga kami punya lembaga-lembaga yang memberikan literasi itu. Misalnya ada export coaching center ya di Surabaya, terus juga FTS center di beberapa provinsi yang memberikan informasi tersebut. Baik. Kalau untuk sertifikasi dan pemenuhan persyaratan standar tadi Indonesia kita sudah punya ya Pak ya, sudah lembaganya juga sudah diakui ya Pak? Sudah banyak saya kira. Beberapa itu kan mereka mendapatkan akreditasi dari CAN. Oke. Dari itu lembaga internasional yang memberikan otorisasi kepada lembaga yang melakukan penilaian terhadap standar mutu tadi. Banyak sekali, salah satu kalau boleh saya sebut misalnya lembaga-lembaga survei yang ada di kita, Sukovindo, Surveyor Indonesia, dan juga yang lainnya banyak. Nah, mereka sudah terakreditasi oleh CAN sehingga mereka berhak untuk memberikan penilaian dan evaluasi terhadap produk tersebut. Jadi kalau misalnya untuk mencari sertifikasi atau pemenuhan standar, para pelaku bisnis tidak perlu khawatir ya, mereka bisa mengakses semua lembaga yang ada di Indonesia ya. Dan kami dari Kemendak juga punya program untuk mengawal mereka, walaupun secara teknis kita tidak mendidik, tapi kita memberikan ini loh syarat-syaratnya, terus kita kawal untuk mendapatkan sertifikat, misalnya HACCP, atau kalau di produk halal kita juga untuk halal produk kita berikan pengawalan. Kalau dukungan-dukungan lain apa nih Pak yang bisa diberikan oleh DJPEN kepada para pelaku usaha yang mungkin tertarik untuk melakukan ekspor rempah nih, terutama ke Uni Eropa? Kita ada beberapa program yang keterkaitan dengan promosi ya. Misalnya kita membawa para pelaku ekspor ke pameran-pameran dunia yang terkait dengan food ya. Ada di Mesir, ada di Dubai, ada di China, ada di Turki. Kita sudah banyak mendorong mereka dan membawa, bahkan kita membiayai booth mereka untuk bisa tampil melakukan pameran komoditi mereka di pameran-pameran tersebut. Selain itu juga kita ada program misi dagang, membawa produk langsung kita tawarkan dengan para buyer di sana, dan kita melakukan one-on-one meeting, istilahnya one-on-one business matching. Nah, kita memanfaatkan semua jaringan kita, perwarda kita di luar negeri yang tadi saya sebutkan di 46 wilayah atau kota di luar negeri ya tentunya, bukan ya, di 3 negara tadi ya Pak ya. Iya betul. Baik, ada hal lain mungkin Bapak yang ingin Bapak sampaikan, yang ingin Bapak pesankan begitu kepada para pelaku usaha mungkin?
Eh, ini momen penting bagi baik para petani rempah maupun para pebisnis di sisi ekspor rempah ini, karena dengan program ini kita betul-betul ingin engage mereka untuk ayo kita bersama-sama jalan menembus pasar ekspor dimanapun itu ya, terutama eh, market-market yang sudah betul-betul jadi target tujuan kita kayak India, China, Turki, Arab Saudi, dan beberapa negara yang menjadi selama ini menjadi target ekspor tujuan kita. Nah, saat ini sampai 2024 dan kedepannya pasti tetap didukung. Tapi paling tidak dengan Spice Up the World program ini kita pemerintah betul-betul engage mereka, apapun kebutuhan mereka dari mulai pembiayaan kita kawal. Pemerintah ya, tidak hanya Kemendak. Ya, informasi ini boleh ya Pak nanti kita sampaikan juga nih ke masyarakat perlindungan indikasi geografis nih Pak. Oh iya Ya, iya. jadi kan Indonesia kan juga punya indikasi geografis ya Pak ya. Betul. Dan mereka juga salah satunya adalah beberapa komoditas rempah juga nih Pak. Jadi mungkin ini juga bisa ke depan bisa dikerjasamakan ya Pak. Betul, kita juga melakukan pengawalan itu ya. Selain tadi sertifikasi untuk HACCP misalnya, terus hal-hal lain terkait sertifikat yang diperlukan di luar negeri. Nah, indikasi geografis ini kita juga dengan Kumham ada kerjasama Betul Pak. mengawal Betul, Pak. mereka. Iya. Gitu. Terkait dengan kerjasama Arise Plus Indonesia nih ke program kedepannya apa saja ya Pak? Khusus dari Kemendak ingin ya melakukan kerjasama dengan Arise Plus terutama di bidang literasi ya. Ini terkait dengan literasi kepada para pelaku di bidang rempah tentunya, yaitu mengenai sertifikasi organik dan juga sertifikasi fair trade, karena ini paling penting untuk meningkatkan standar kualitas mutu dari rempah kita ke khususnya Uni Eropa yang tadi saya sampaikan, challenging market yang ya tentu ini adalah harus kita tembus ya, harus kita upayakan. Baik, Bapak terima kasih banyak atas bincang-bincang kita pada hari ini. Sama-sama. Banyak informasi menarik ini untuk para pelaku bisnis ya. Demikian kolega Arise Plus Indonesia, semoga perbincangan kita pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di topik-topik selanjutnya. Salam.